Vanessa Zikiana. Di sini saya akan membawakan materi tentang bagaimana cara menjadi seorang public speaking yang baik. Kalian mungkin sudah sering mendengar tentang public speaking sebagai salah satu kemampuan yang penting dimiliki pada saat ini. Sekarang, di sini saya akan bertanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah pernah melakukan public speaking? Baik sudah maupun belum, public speaking sendiri sebetulnya merupakan suatu kemampuan yang juga harus terus dilatih agar kita dapat menguasai dan terbiasa dengan public speaking. Singkatnya, pengertian public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Contoh-contoh kegiatan public speaking adalah saat kita melakukan presentasi di depan kelas atau menyampaikan pidato dengan disertai audiens. Sebenarnya ada banyak cara untuk dapat belajar public speaking yang baik. Dapat dilakukan dengan cara otodidak, ada juga yang ikut dari pelatihan public speaking. Public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum adalah salah satu aspek dari kompetensi diri yang wajib dimiliki oleh siapapun. Dengan kemampuan berbicara yang baik, kalian akan mampu menjadi pribadi yang dapat menampilkan kekuatan dalam kepercayaan diri. Dan setiap gagasan yang kalian lontarkan. Kemampuan berbicara di depan umum yang baik dapat diyakini menjadi salah satu kunci kesuksesan dari hampir semua tokoh-tokoh dunia. Sebagai contoh adalah Presiden Barack Obama. Betapa mengagumkannya sosok Barack Obama saat menyampaikan pidatonya kepada seluruh rakyat Amerika, bahkan dunia, sehingga dapat mempengaruhi serta memotivasi seluruh orang dengan kata-kata yang diucapkannya. Sesungguhnya, sejak kecil pun kita sudah dituntut untuk mampu menjadi pembicara yang baik. Seperti saat berada di sekolah dasar, saat-saat di mana guru menyuruh para siswanya untuk bercerita dan berdongeng di depan kelas. Maka, hal itu juga merupakan proses dalam melatih dan menggali potensi dari kemampuan berbicara kita. Ada kalanya saat kita merasa grogi dan tidak percaya diri saat berbicara di depan teman-teman kelas, dan hal itu pula yang mempengaruhi kita sehingga kita tidak mampu berbicara banyak dan justru lupa akan materi yang akan disampaikan atau hilang akal serta hanya bisa diam membatu. Kejadian-kejadian seperti itu seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita bahwa kita tidak mampu menjadi pribadi yang seperti itu terus-menerus. Kita harus melatih dan terus berusaha agar dapat menjadi seorang public speaking yang handal serta dapat menjadi contoh bagi orang banyak. Saat memasuki dunia kuliah misalnya, kita sebagai mahasiswa tentu dikenal dengan sebutan agen perubahan. Tentu harus menjadi pembicara yang baik atau mungkin saat kita masuk ke dalam dunia kerja dan harus dihadapkan dengan presentasi bersama klien ataupun atasan. Tentunya kita harus mampu meyakinkan klien atau atasan kita dengan kemampuan berbicara yang telah kita miliki. Di sini saya akan membagikan beberapa materi mengenai bagaimana cara belajar public speaking yang mudah. Yang pertama ada learning by doing, atau kemampuan berbicara di depan umum adalah kemampuan yang akan hadir seiring dengan banyaknya pengalaman dan wawasan kita. Kemampuan ini bukanlah sebuah bakat yang diberikan oleh Tuhan sejak kita lahir. Namun, ini adalah kemampuan yang menuntut kita agar mau menggali hingga kita dapat memiliki potensi tersendiri, karena sesungguhnya jika kita belajar cara menjadi seorang public speaking yang baik, maka kita akan sukses menjadi seorang public speaker yang handal. Dengan semakin seringnya kita melakukannya, semakin sering pula kita belajar di mana letak kesalahan dan letak kelebihan dari diri kita masing-masing. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa saat kita duduk di bangku sekolah dasar dulu, kita masih menjadi seorang anak yang grogi jika harus berbicara di depan kelas. Namun, karena seringnya berbicara di depan kelas, kita pun akan mulai terbiasa dan dapat lebih luas lagi dalam berbicara dan menyampaikan materi. Bahkan, kemampuan berbicara kita pun semakin hari akan semakin baik seiring dengan perkembangan pengalaman berbicara yang kita lakukan sebelumnya. Lalu saat kita naik ke jenjang selanjutnya seperti SD, SMA, hingga kuliah, kemampuan kita dalam berbicara di depan umum menjadi semakin lebih baik lagi. Perasaan gugup, grogi, dan lain-lainnya akan semakin menghilang dan kita dapat mengendalikan setiap ucapan dan sikap kita. Yang kedua ada perbanyak membaca buku. Perbanyaklah membaca buku karena dengan membaca buku, kita tidak hanya menjadi semakin tahu akan segala hal, namun juga mampu menambah perbendaharaan dalam kosakata yang lebih luas lagi. Memiliki kosakata yang luas dapat dimanfaatkan untuk menambah kemampuan public speaking kalian. Semakin banyak kosakata yang kamu miliki, maka semakin banyak pula bahan omongan yang dapat kalian ucapkan.
Kosakata yang luas akan membuat kamu menjadi pribadi dengan intelektual dan ucapan-ucapan yang berbobot. Perlu disadari, semakin luas kosakata dan wawasan yang kamu kuasai, maka akan semakin besar pula kompetensi kamu dalam berbicara di depan umum. Yang ketiga, teruslah berlatih. Kemampuan untuk menjadi seorang pembicara yang baik tidak serta-merta hanya dilakukan dengan membaca buku. Walaupun sebelumnya telah saya katakan bahwa membaca buku mampu meningkatkan skill berbicara kita, namun hal itu juga perlu ditunjang dengan beberapa hal lainnya. Salah satunya dengan berlatih. Dengan melatih kemampuan berbicara kita, maka kita akan mengetahui di mana celah kekurangan kita. Apakah pada body language yang terlalu kaku, atau mungkin ekspresi yang terlalu datar. Hal itu tentu harus terus diperbaiki dengan cara melatihnya setiap hari. Dalam hal ini, tentunya latihan tidak hanya akan dilakukan sekali atau 2 kali. Yang keempat, dengan menjadi seorang storytelling yang baik. Salah satu rahasia agar menjadi seorang pembicara yang baik adalah dengan menjadi seorang storytelling, karena dengan begitu kita akan mampu menggali emosi audiens dengan cara bercerita tentang hal apapun yang menarik. Mulai dari kisah kehidupan mereka, cerita yang saat ini sedang aktual, atau mungkin cerita tentang program yang sedang dipresentasikan. Kemampuan bercerita ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan berbicara kalian, namun juga dapat meningkatkan ketertarikan dari audiens. Ketertarikan audiens merupakan salah satu aspek terpenting dari keberhasilan presentasi yang sedang kamu bawakan. Jika audiens sudah tertarik dengan materi yang kamu bawakan, maka setiap detail dari ucapan yang keluar dari mulut Anda akan diperhatikan audiens, dan kamu akan semakin mudah untuk menguasai panggung sehingga presentasi pun menjadi lebih sukses. Yang kelima, perhatikan kesan pertama. First impression atau biasa disebut dengan kesan pertama adalah hal yang perlu kamu kuasai. Jangan sampai kamu melakukan pembicaraan dengan cara yang meragukan, seperti sikap yang gugup atau bahkan penampilan yang cenderung acak-acakan. Pastikan kamu tampil dengan penuh kepercayaan diri dan mampu menyapa audiens dengan sapaan yang tegas namun tetap terkesan ramah. Kesan pertama juga akan menjadi penentu apakah presentasi kamu akan sukses atau tidak. Kebanyakan orang akan sulit mempercayai seseorang pembicara atau pemberi materi apabila dia dianggap tidak meyakinkan dari awal muncul. Merubah perspektif itu pun tidaklah mudah. Sekali kamu sudah dianggap tidak meyakinkan, maka sepanjang presentasi pun akan dianggap tidak akan mampu menyampaikan pesan dengan baik. Jadi, jangan pernah lupakan kesan pertama untuk keberhasilan menjadi seorang pembicara yang baik. Yang keenam adalah intonasi suara. Hal terakhir yang menjadi kunci dari keberhasilan kamu untuk menjadi seorang pembicara yang baik adalah dengan mengatur intonasi suara. Intonasi suara yang datar hanya akan meredupkan semangat dari audiens. Pembicara akan dinilai datar dan tidak menarik walaupun materi yang disampaikan adalah materi yang penting. Perbaikilah intonasi kamu. Tekan dan tinggikan suara saat mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, seperti saat kamu menyampaikan pesan motivasi. Tentunya, intonasi yang tinggi dan penuh semangat akan lebih disukai dan akan lebih mudah didengar. Tapi, hal ini juga tidak serta-merta membuat kamu menjadi selalu meninggikan suara. Ada kalanya suara harus dibuat lebih rendah, pelan, dan lirih untuk menarik fokus dari audiens. Kunci keberhasilan seorang pembicara yang baik adalah menanamkan sikap dan sifat tidak pernah merasa puas. Maksud dari sikap dan sifat ini adalah kamu tidak boleh merasa cepat puas dengan kemampuan berbicara yang kamu miliki. Galilah terus potensi yang ada dalam diri Anda dengan selalu belajar dan berlatih. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.